Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi itu boleh apa enggak? Apa dasarnya jika boleh? Apa dasarnya jika disebut tidak boleh? Apakah asuransi syariah itu haram atau tidak? Mari kita bahas dan ikuti sampai selesai agar Anda tidak salah paham. Oke, mari kita mulai. Asli ini blenger bahas soal ginian. Kita ini sebagai orang Islam seperti terjebak dalam kejumutan, genangan keterbelakangan dan kebodohan. Yang lainnya sudah maju, kita cuma bisa mengkritisi sistem ini tidak syar'i, sistem ini zalim, sistem ini buatan tauhid atau diciptakan oleh orang-orang yang kurang keimanannya. Wah repot ambek buta terong ya. Tapi saat diminta menghadirkan solusi malah dikasih dalil. Oh, wes angel. Itu seperti kritikus bola, membodoh-bodohkan para pemain, nggak boleh beginilah, nggak boleh begitu, harusnya tidak begini. Lalu saat diminta turun ke lapangan, nggak bisa apa-apa. Sudah kakinya buntung, mulutnya kotor, temennya sama seperti dia. Bisanya nonton bola pakai jurus berobos, karena nggak punya uang buat membayar tiket. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah diakui dunia. Dalam laporan Islamic Finance Development Indicator atau IFDI tahun 2020 lalu, Indonesia ditetapkan sebagai negara kedua di seluruh dunia dalam pencapaian perkembangan industri keuangan Islam. Wajar karena mayoritas penduduk Islam. Nah, anehnya, data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per September 2020 lalu, 2 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa porsi industri keuangan non-bank termasuk asuransi syariah itu baru mencapai 4,43%. Itu artinya market share keuangan syariah di Indonesia belum mengalami perluasan secara nasional. 4% itu industri non-bank, sedangkan asuransi di dalamnya. Bahkan ada yang menganalisis 0,1% market share industri asuransi syariah. Artinya dengan dukungan jumlah penduduk mayoritas Islam tidak serta-merta itu disebut sebagai market share untuk asuransi syariah. Nah, di era seperti sekarang di mana kita itu bisa terhubung dalam waktu yang sangat singkat dalam hitungan detik dengan berbagai macam orang di belahan berbagai dunia. Dengan dukungan teknologi informasi, serta saat ini sudah muncul varian baru dalam dunia moneter yang kita kenal dengan sentralisasi finance dan desentralisasi finance, sebuah ekosistem aplikasi keuangan berbasis blockchain yang dapat beroperasi tanpa otoritas dari pihak perbankan atau institusi keuangan lainnya. Dan itu diaplikasikan dalam mata uang yang kita kenal dengan cryptocurrency. Tapi masih banyak saja orang di Indonesia yang masih memperdebatkan atau menanyakan hukumnya. Bunga bank, hukum memiliki saham, reksadana, ataupun asuransi. Meskipun sudah ada platform berbasis syariah, tetap saja ada yang tidak percaya dengan institusi berbasis syariah ini dengan berbagai macam argumentasi. Kali ini saya akan mengangkat 4 aliran pandangan ulama tentang asuransi. Ini penting ya, karena dalam Al-Quran dan hadis memang tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Sehingga dalam menyikapi masalah asuransi, para ahli fikih membutuhkan ijtihad. Apa itu? Sebuah upaya analisa, penelitian, dan pemikiran yang menggunakan akal sehat untuk mendapatkan keterdekatan dengan dalil atau nas yang tertuang di dalam Al-Quran dan perilaku atau sunnah Rasulullah SAW agar bisa ditemukan ketetapan hukumnya. Dan atas hukum itu
dapat menjadi acuan tindakan bagi masyarakat modern. Pada dasarnya secara garis besar, terdapat 4 macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa asuransi dengan segala macam bentuk dan cara operasional hukumnya itu adalah haram. Pandangan pertama ini didukung oleh banyak ulama, diantaranya adalah Ibnu Abidin dalam kitabnya Hasyiah Ibnu Abidin. Ibnu Abidin adalah ulama pertama dari madhab Hanafiyah yang membicarakan asuransi dan mengharamkannya. Kemudian dari ulama kontemporer adalah Said Sabiq dalam kitabnya Fiqih As-Sunnah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitab Al-Fatawa Asy-Syari'iyyah fi Masail Al-Asyariyah min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram. Al-Sadiq Abdurrahman Al-Gharyani dalam Fatawa Mu'assirah atau fatwa-fatwa kontemporer. Yusuf Qardawi, Abdullah Al-Qalqili serta Muhammad Bakhit Al-Mut'ai. Mereka beralasan bahwa asuransi sama dengan maisir atau judi, mengandung unsur gharar ketidakjelasan, mengandung riba sistem bunga, mengandung pemerasan karena pemegang polis apabila tidak dapat melanjutkan pembayaran preminya, maka uangnya akan hilang atau berkurang. Selain itu, mereka juga beralasan bahwa premi yang dibayar ke pihak asuransi akan diputar dengan praktek riba asuransi, termasuk dalam urusan jual beli atau tukar menukar uang yang tidak tunai. Di samping alasan-alasan itu, mereka juga mengatakan bahwa asuransi diharamkan karena menjadikan kematian sebagai komoditas yang dieksplorasi sebagai salah satu bidang bisnis, sehingga sama halnya dengan mendahului takdir Allah. Kon iki jari sapa? Kelompok kedua ini berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung kelompok tersebut antara lain Murtadha Mutahari dalam bukunya Ar-Riba wa Ta'min, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Mereka beralasan bahwa tidak ada nas atau teks Al-Quran maupun hadis yang mengharamkan asuransi. Ada kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat dipergunakan untuk kepentingan proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Selain itu, asuransi juga termasuk dalam akad mudharabah atau bagi hasil. Hal ini termasuk di dalam urusan syirkah ta'awuniyah atau koperasi, serta dapat dikiaskan dengan sistem pensiun atau taspen. Kelompok ketiga, kelompok ulama ini berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat tolong-menolong atau sosial, sedangkan yang bersifat komersial dilarang dalam Islam. Pendukung pendapat ketiga ini adalah Mustafa Al-Zarqa dalam bukunya Aqdu At-Ta'min wa Mauqif Asy-Syariah Al-Islamiyah, Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Al-Takafuli Al-Ijtimaiyah fil Islam. Selain itu ada juga Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh. Alasannya sama dengan kelompok pertama dalam asuransi komersial dan sama dengan kelompok kedua apabila asuransi sosial. Kelompok keempat, kelompok minoritas ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk masalah subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi, jadi dianggap subhat. Oleh karena itu umat Islam harus mempelajari dan meneliti secara mendalam dalam urusan bermuamalah dengan asuransi. Adapun dalil atau alasan mereka adalah hadis Nabi yang terjemahannya seperti ini. Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui banyak orang. Orang-orang yang menghindari perkara subhat berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara yang subhat berarti jatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala dekat dengan daerah terlarang, tentu sangat riskan
suatu saat hewan gembalanya pasti akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika ia baik, seluruh tubuh pun akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Perbedaan pendapat dalam masalah asuransi pada dasarnya muncul karena terdapat kontradiksi antara tujuan dan praktek yang terjadi dalam asuransi. Secara singkat, tujuan asuransi adalah sebagai salah satu faktor keamanan terhadap harta benda dan sebagai upaya untuk menenangkan jiwa serta upaya untuk mengembangkan uang atau harta. Selain itu, asuransi atau yang termasuk asuransi syariah mempunyai beberapa tujuan. Secara umum, asuransi bertujuan untuk mengembalikan tertanggung kepada posisi semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari risiko kebangkrutan, sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. Dengan kata lain, tujuan berasuransi adalah mengalihkan atau berbagi risiko yang timbul oleh peristiwa yang tidak diharapkan oleh orang lain antara penderita musibah dan perusahaan asuransi. Jika dilihat dari tujuannya, secara umum asuransi bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia ketika terjadi kesusahan. Pada prinsipnya tujuan ini sangat sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selain itu, tujuan tersebut juga sangat sesuai dengan tujuan dalam agama Islam, maqasid asy-syariah al-islamiyah, yaitu hifzul nafs, memelihara jiwa, dan hifzul mal, memelihara harta. Jadi, kalau para ulama yang memiliki pengetahuan luas saja terbagi atas 4 kelompok, ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, dan ada yang syubhat, dan mereka semua saling menghargai karena mereka adalah para cendekiawan. Mengapa kita yang tidak punya pengetahuan apa-apa ngotot bahwa asuransi itu harus haram? Ya apa kon milih kanca dapuane koyo ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Asuransi harus riba. Wah repot ambek buta terong ya. Mari kita berpikir dengan jernih dan semua tergantung kepada pilihan Anda masing-masing. Karena masa depan keuangan ada di tangan kita masing-masing, bukan di tangan orang lain. Semoga bermanfaat.